Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran. Kita apresiasi terhadap kinerja Pak Menteri di akhir periode Presiden ini. Ini adalah tentu pembahasan kita yang terakhir. Maka saya berharap Pak Ketua agar evaluasi kita tidak hanya evaluasi untuk tahun 2024 atau 2023, tetapi saat pembahasan bersama Dirjen nanti kita minta evaluasinya satu periode ini. Saya berharap ada data yang dipaparkan oleh setiap Dirjen nanti, mulai dari misalnya Dirjen Kelautan, itu pelabuhan, berapa pelabuhan kita, berapa yang berfungsi, berapa yang diserahkan ke Pelindo. Karena kami mendapat informasi juga banyak pelabuhan yang sudah kita bangun tapi tidak fungsional. Begitu juga di bandara, misalnya perhubungan udara. Berapa yang sudah kita bangun, berapa yang sudah fungsional, masih dalam penanganan dan operasional oleh Kementerian Perhubungan. Begitu juga dengan terminal. Beberapa kunjungan kita ke terminal ini kita bangun, biayanya besar tapi fungsinya sangat kecil. Nah, sehingga kita bisa melihat apa yang mesti kita perbaiki. Mungkin saja tidak sarana dan prasarananya, tetapi regulasinya yang harus kita perkuat. Contoh terminal, kita banyak membangun terminal, tapi ternyata bis-bis itu tidak masuk dalam terminal. Dalam kunjungan kita temukan hanya 30% bis itu yang masuk ke terminal. Saya tadinya berpikir ini hanya terjadi di Riau, tapi ternyata terjadi di banyak daerah. Jadi mohon nanti kepada Dirjen, saya butuh data berapa sih pelabuhan kita, berapa sih dengan klasifikasinya ya, pelabuhan yang sudah berfungsi, yang belum tidak fungsional, dan seterusnya. Kemudian Pak Ketua, ini dalam catatan kami di fraksi PKS, pertama menyoroti pergerakan barang di Indonesia masih didominasi oleh angkutan darat, yaitu sebesar 91%. Semangat kita adalah bagaimana kita menekan biaya logistik kita yang cukup tinggi. Nah, rumusnya ketika kita masih menggunakan angkutan darat, pasti biaya logistik kita besar. Nah, maka share-nya untuk angkutan ini harusnya bagaimana kita memfungsikan kereta. Dalam catatan kami, kereta angkutan itu masih untuk logistik masih 0,7%. Sementara di Amerika itu kereta angkutan barang di Amerika sebesar 28%. Di Eropa 18%. Artinya kita belum memaksimalkan fungsi kereta api ini sebagai angkutan untuk bagaimana memurahkan biaya logistik kita. Begitu juga dengan perhubungan lautnya, bagaimana kita menggunakan, kita memfungsikan pelabuhan-pelabuhan kita untuk menekan biaya logistik kita. Apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu tol laut, itu belum berfungsi dengan maksimal. Kemudian fraksi PKS berharap angkutan kereta api dapat semakin meningkatkan kinerjanya, misalkan dengan naiknya share angkutan barang menjadi 11-13% pada 2030, sesuai target rencana induk perkeretaapian nasional. Apalagi dengan dihapusnya PPN dari sektor perkeretaapian sejak diberlakukannya PP nomor 50 tahun 2019. Sehingga angkutan kereta api dapat lebih murah dari sebelumnya. Fraksi PKS juga memandang perlunya migrasi teknologi dari kereta diesel ke kereta listrik, seperti halnya migrasi mobil diesel ke listrik.
Kemudian kami mengusulkan pembuatan regulasi baru tentang logistik yang saat ini sudah tidak kondusif. Perpres nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional sudah tertinggal 10 tahun lamanya. Undang-undang bidang logistik perlu dipikirkan sebagai regulasi yang lebih umum, karena komponen transportasi sebagai bagian dari sistem logistik justru sudah diatur dalam bentuk undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang 23 2007 tentang perkeretaapian, Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan. Kami juga mempertanyakan tentang kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif tahun 2025. Di antaranya, 1. Pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara. Padahal saat ini tata kelola perawatan prasarana perkeretaapian terindikasi sangat buruk. Dibuktikan dengan kecelakaan kereta api Argo Semeru, rute Surabaya Gubeng Gambir, dipicu oleh masalah pada bantal rel kereta api yang mengalami erosi. Saat ini pemeliharaan prasarana masih tanggung jawab regulator, tetapi implementasinya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan dana pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau infrastruktur maintenance dan operation. Dalam waktu bersamaan, KAI juga masih dibebankan membayar access charge atau TAC, yakni biaya yang harus dibayar pihaknya pada pemerintah atas prasarana perkeretaapian. Kemudian kami juga mencatat terhadap evaluasi ini bahwa dalam waktu bersamaan kami juga berpendapat seharusnya ada lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan prasarana perkeretaapian agar tidak ada tumpang tindih tugas antara pelayanan transportasi perkeretaapian serta pemeliharaan prasarana perkeretaapian, sehingga diharapkan prasarana perkeretaapian dapat selalu terawat dengan baik. Kemudian fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi. Kami menyoroti temuan Kemenhub bahwa masih banyak bus pariwisata yang tak memenuhi syarat administrasi kelayakan jalan, terutama di wilayah Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, dan Riau. Catatannya, dari 67 bus yang diperiksa, ada 12 bus atau 12% yang masa berlaku kirnya telah kadaluarsa. Ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian, kami meminta agar ada ketegasan dari Kemenhub untuk terhadap PO bus yang bermasalah tersebut, misalkan dengan mencabut izin dan seterusnya. Juga agar meminta Kemenhub membuat regulasi atau peraturan baru terkait sertifikasi keahlian bagi supir bus, khususnya pariwisata. Sampai sekarang itu keahlian supir itu masih dilihat dari SIM. Ya. Kemudian PT Kereta Api Indonesia atau KAI saat ini terbebani oleh utang dari kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang semakin membesar usai cairnya tambahan pinjaman dari China Development Bank untuk membayar pembengkakan biaya atau cost overrun. Yang jadi masalah, selain harus menanggung cicilan utang pokok dan bunga ke Cina, KAI juga harus ikut menanggung biaya operasional karena target penumpang masih berada di bawah target. Oleh sebab itu, PT KAI telah mengajukan permohonan sejumlah proposal keringanan biaya kepada pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan perseroan. Di antaranya proposal tersebut adalah KAI meminta penyertaan modal negara dari APBN. Nah, yang menjadi catatan kami memperhatikan besaran dana IMO yang selama ini dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama PT KAI memang tak banyak mengalami perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Misalnya 2015 1.471 miliar,
Pada 2016 1,65 triliun. 2017 1,65 triliun. 2018 1,3. 2020 1,5. Tetapi mengapa tiba-tiba terjadi lonjakan anggaran IMO ini menjadi 4,46 triliun saat ini? Ya. Nah, ini kami mempertanyakan, apakah ini diakibatkan oleh beban yang harus ditanggung oleh pemerintah terhadap kereta cepat atau bagaimana? Demikian beberapa catatan dan kritikan kami, evaluasi kita terhadap anggaran 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.